Harun adalah saudara kandung dari Nabi Musa. Mereka berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Harun dilahirkan dalam situasi yang penuh dengan penindasan oleh kaum Firaun di Mesir. Firaun adalah penguasa yang zalim dan membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel. Namun, Tuhan melindungi keluarga Harun dan Musa. Kisah Nabi Harun mulai dikenal ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada Firaun. Nabi Musa diberi tugas yang berat dan penuh tantangan untuk mengajak Firaun serta kaumnya untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam menghadapi tugas tersebut, Nabi Musa merasa cemas dan takut jika dirinya tidak mampu melaksanakan tugas besar ini sendirian. Oleh karena itu, Allah menurunkan wahyunya yang memerintahkan Nabi Musa untuk meminta bantuan kepada saudaranya, Harun. Saat Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menghadap Firaun, beliau merasa cemas karena tidak mampu berbicara dengan lancar, dan itu membuatnya takut untuk berdakwah sendirian. Allah kemudian berfirman dalam surat Taha ayat 25-36, "Dan saudaramu Harun, dia lebih fasih lidahnya darimu, maka dia akan membantumu dalam tugas kerasulan ini." Quran surat Taha ayat 34. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah agar Harun diutus bersamanya. Allah pun mengabulkan permohonannya. Harun yang dikenal sebagai seorang yang berbicara dengan lancar menjadi pendamping Nabi Musa dalam menghadap Firaun. Mereka berdua bersama-sama menyampaikan wahyu Allah kepada Firaun yang zalim. Nabi Musa dan Harun pergi menemui Firaun untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingatkan Firaun tentang kebesaran Tuhan dan meminta agar Firaun menghentikan kezalimannya terhadap Bani Israel. Firaun yang sombong dan keras kepala menanggapi mereka dengan ejekan dan kebohongan. Namun, Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada Nabi Musa dan Harun. Ketika Firaun meminta tanda atau bukti, Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah dan tongkat itu berubah menjadi ular besar. Ini adalah salah satu mukjizat besar yang diberikan Allah kepada Musa untuk menunjukkan kebesarannya. Firaun yang terkejut mencoba meremehkan mukjizat tersebut dengan memanggil penyihir-penyihir terbaik dari seluruh Mesir. Penyihir-penyihir itu pun mencoba menandingi mukjizat Nabi Musa dengan tongkat mereka. Namun, setelah tongkat mereka berubah menjadi ular, Nabi Musa menggunakan tongkatnya untuk menelan semua ular tersebut. Ini adalah momen yang menakjubkan, yang menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penyihir-penyihir itu akhirnya mengakui kebenaran dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Firaun tetap menolak dan mengancam akan menghukum mereka. Nabi Musa dan Harun tidak berhenti meskipun Firaun terus menantang mereka. Mereka berdua terus menyampaikan wahyu Allah dengan penuh kesabaran. Allah juga memberikan mereka perintah untuk mengingatkan Firaun akan azab yang akan menimpa jika dia terus ingkar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, meskipun ada sedikit keberhasilan, di mana sebagian orang Mesir mulai percaya, Firaun tetap dalam kesombongan dan tidak menerima kebenaran. Nabi Musa dan Harun menghadapi penolakan keras dari Firaun, dan akhirnya Allah memberi perintah agar mereka meninggalkan Mesir dan membawa Bani Israel untuk keluar dari tanah Mesir yang penuh penindasan itu. Setelah Firaun menolak dan terus menindas umat Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya keluar dari Mesir. Mereka akhirnya sampai di pantai Laut Merah, dan di sana mereka menghadapi tantangan besar karena Firaun dan pasukannya mengejar mereka. Nabi Musa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memukul tongkatnya ke laut, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala laut tersebut terbelah. Bani Israel bisa berjalan di dasar laut yang kering, sementara Firaun yang mengikuti mereka dengan pasukannya akhirnya tenggelam di Laut Merah ketika laut itu kembali ke bentuk semula. Setelah selamat dari pengejaran Firaun, Nabi Musa dan Harun memimpin Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Namun, perjalanan mereka di padang gurun penuh ujian dan cobaan. Mereka sering mengeluh. Bahkan, beberapa dari mereka meminta agar Nabi Musa memberikan makanan seperti yang mereka nikmati di Mesir. Mereka juga sempat menyembah patung anak lembu yang disebut oleh Samiri, seorang yang berkhianat di antara mereka.
Nabi Harun mencoba menasehati mereka dan melarang mereka untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak yang tidak mendengarkan. Nabi Harun merasa sangat kesal dengan sikap mereka, namun tetap sabar. Meskipun demikian, kesalahan mereka tetap mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga diiringi dengan rahmatnya. Setelah perjalanan panjang dan penuh ujian, Nabi Harun meninggal dunia. Meskipun begitu, peran dan pengajaran yang diberikan oleh Nabi Harun tetap hidup di dalam hati umatnya. Nabi Musa sangat kehilangan saudaranya yang telah setia mendampinginya dalam menyebarkan wahyu Allah. Harun meninggal sebelum sampai di tanah yang dijanjikan, namun keimanannya dan jasanya dalam menyampaikan wahyu dan membantu Nabi Musa dalam menghadapi cobaan tetap dikenang sepanjang zaman. Kisah Nabi Harun mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan, kesabaran, dan keteguhan dalam perjalanan tugas yang diberikan oleh Allah. Kisah Nabi Harun bukan hanya sebuah cerita sejarah, melainkan juga penuh dengan pesan moral yang sangat berharga. Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari perjalanan hidup Nabi Harun dan perjuangan bersama Nabi Musa. Yang pertama adalah kesetiaan dan kepemimpinan dalam tugas berdakwah. Nabi Harun adalah contoh teladan dalam hal kesetiaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak diutus sebagai nabi pertama, ia dengan sepenuh hati mendampingi saudaranya Nabi Musa dalam perjalanan dakwah. Kesetiaannya terhadap Nabi Musa dan tugas dakwah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pentingnya bekerja sama dalam kebaikan dan saling mendukung dalam tugas suci. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Harun juga memberi contoh bagaimana menjadi pembimbing yang bijaksana yang bagi umatnya, selalu mengingatkan mereka akan kebenaran meskipun banyak yang tidak mau mendengarkan. Sepanjang hidupnya, Nabi Harun diuji dengan berbagai macam cobaan, mulai dari menghadapi Firaun yang keras kepala, hingga harus berhadapan dengan kaumnya yang sering ingkar dan tidak sabar. Salah satu momen yang menguji kesabarannya adalah ketika Bani Israel menyembah anak lembu yang dibuat oleh Samiri, seorang di antara mereka. Harun dengan tegas menantang tindakan tersebut dan mencoba mengingatkan mereka, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Kesabaran Nabi Harun menunjukkan bahwa dalam menghadapi ujian hidup, kita harus tetap teguh dalam berperang pada prinsip kebenaran dan tetap sabar menghadapinya. Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dalam menyebarkan kebaikan. Meskipun tugas dakwah adalah tanggung jawab setiap nabi, Allah mengutus keduanya untuk bekerja bersama-sama dalam menyampaikan wahyunya. Kerjasama antara Nabi Musa dan Nabi Harun mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan segalanya sendirian. Terkadang kita membutuhkan teman, keluarga, atau orang lain untuk saling mendukung dan mencapai tujuan yang mulia. Nabi Harun, meskipun menghadapi penolakan dan penghinaan dari Firaun serta sebagian besar kaumnya, tetap teguh dan tidak goyah dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan ini penting dalam dakwah karena mengajak orang lain kepada kebenaran tidak selalu mudah. Sebagaimana Nabi Harun tetap sabar dan gigih menghadapi tantangan dalam dakwanya, kita juga diajarkan untuk tetap berpegang pada prinsip yang benar meski banyak rintangan yang menghadapi. Kisah hubungan antara Nabi Musa dan Nabi Harun juga memberikan pelajaran tentang betapa pentingnya peran keluarga dalam perjalanan hidup. Nabi Harun tidak hanya menjadi saudara yang mendukung Nabi Musa dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi, tetapi juga menjadi sahabat yang setia dan pelindung. Dalam kehidupan kita, dukungan keluarga adalah salah satu sumber kekuatan terbesar. Kita perlu menjaga hubungan baik dan mendukung satu sama lain dalam menjalani tugas hidup. Kisah Nabi Harun merupakan kisah yang syarat akan pelajaran hidup. Sebagai seorang nabi yang dilahirkan dalam situasi yang penuh cobaan, Nabi Harun terus menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan keteguhan hati. Walaupun dia harus menghadapi kesulitan dalam berdakwah dan kadang-kadang merasa sangat kecewa dengan umatnya, namun ia tetap sabar dan setia kepada Allah. Nabi Harun juga mengajarkan kita tentang pentingnya bekerja sama dalam kebaikan, kesetiaan, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran. Kisah hidupnya adalah bukti nyata bahwa dakwah tidak selalu mulus, tetapi dengan kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala halangan akan bisa terlewati. Saat kita menghadapi tantangan dalam hidup, kita harus ingat akan perjuangan Nabi Harun yang selalu melangkah dengan penuh keimanan dan keikhlasan.
Meskipun jalan yang ditempuhnya penuh dengan rintangan, kita juga belajar untuk tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan dan untuk selalu mencari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan pertolongannya lah kita bisa melalui setiap ujian hidup. Semoga kisah Nabi Harun ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap istiqomah dalam beriman. Kisah Nabi Harun tidak hanya berkaitan dengan momen-momen besar dalam sejarah umat seperti pertemuan dengan Firaun atau peristiwa penyebaran Laut Merah, tetapi juga tentang bagaimana ia membentuk karakter umatnya. Tugas besar seorang nabi adalah tidak hanya menyampaikan wahyu Allah, tetapi juga mendidik umat agar memahami esensi kehidupan yang sebenarnya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Nabi Harun adalah ketika sebagian umat Bani Israel terpengaruh oleh godaan Samiri yang membuat mereka menyembah anak lembu emas. Ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu di gunung, Samiri memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasut umat agar menyembah patung anak lembu yang ia buat. Nabi Harun, meskipun dalam situasi yang sangat menantang, tetap berusaha keras untuk mengingatkan mereka akan kehilapan yang mereka lakukan. Dalam surat Toha ayat 87, Nabi Harun menegaskan kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya ini hanya ujian dari Tuhanmu, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun." Quran surat Toha ayat 87. Harun berusaha menahan mereka dengan sabar dan mengingatkan mereka bahwa berhala tersebut tidak memiliki kekuatan dan hanya akan membawa penyesalan. Namun, banyak di antara mereka yang menolak. Meskipun begitu, Nabi Harun tidak menyerah dan terus berusaha mendidik mereka untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tugasnya dalam mendakwah kebenaran, Nabi Harun juga berperan dalam menjaga persatuan umat. Dalam banyak momen, umat Bani Israel dilanda perpecahan dan perselisihan. Saat itulah Nabi Harun menjadi sosok yang mengingatkan mereka untuk menjaga kebersamaan dalam iman dan ketakwaan dan kepada Allah. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Harun tahu bahwa perselisihan hanya akan melambangkan mereka dalam perjalanan perintah Allah. Ia selalu mengingatkan umatnya untuk bersatu dalam ketaatan, menjaga ukhuwah, dan tidak terpecah belah oleh godaan atau masalah sepele. Kesatuan umat sangat penting agar mereka bisa saling mendukung dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian ini. Keikhlasan Nabi Harun dalam menjalankan tugas dakwanya juga menjadi pelajaran besar bagi kita. Ia tidak menginginkan pujian atau penghargaan dari manusia, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, ia tetap berdiri teguh dan tidak terpengaruh oleh kondisi atau ancaman yang ada. Keikhlasan Nabi Harun ini sangat penting sebagai pelajaran bagi umat yang sering kali tergoda oleh keinginan duniawi atau ketakutan terhadap penolakan orang lain. Ia mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki niat, bahwa segala amal perbuatan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Meskipun Nabi Harun tidak terkenal Nabi Musa dalam sejarah umat Islam, namun kontribusinya dalam membimbing umat dan mendampingi saudaranya dalam menjalankan tugas dakwah yang sangat besar. Warisan dan perjuangan tetap hidup dalam ajaran-ajaran yang kita terima hingga hari ini. Nabi Harun berperan penting dalam menegakkan kebenaran dan menjaga ajaran tauhid di tengah-tengah kaumnya yang cenderung terpengaruh oleh kebiasaan menyembah berhala dan kekufuran. Kegigihannya dalam menyampaikan kebenaran meski mendapatkan penolakan keras dari Firaun dan kaumnya adalah bukti nyata dari integritas dan keteguhan dalam beriman. Warisan nilai tauhid yang diperjuangkan oleh Nabi Harun menjadi dasar kuat bagi umat Islam hingga hari ini. Dalam dakwah Islam, penting bagi setiap umat untuk menyampaikan kebenaran meskipun itu bertentangan dengan apa yang diyakini mayoritas atau bahkan berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar. Melalui peran Nabi Harun, kita belajar bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk membimbing umat ke jalan yang benar, menjaga moral dan etika mereka agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek sosial dan moral masyarakat. Dia berusaha menciptakan umat yang tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memiliki karakter yang baik, saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Setelah wafatnya Nabi Harun, umat Bani Israel kembali mendapatkan ujian besar, terutama dalam hal kepemimpinan. Walaupun Harun sudah tiada, semangat dan prinsip yang ditanamkan kepada umat tetap hidup.
Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang akan meninggalkan jejak yang tidak terlupakan dalam hati umatnya. Kepergian Nabi Harun juga mengajarkan kita tentang kenyataan bahwa setiap hidup pasti akan berakhir. Namun amal baik yang kita lakukan akan terus mengalir berhala bahkan setelah kita meninggal. Seperti halnya Nabi Harun yang meskipun sudah tiada, perjuangan tetap menginspirasi generasi demi generasi. Kisah Nabi Harun adalah kisah tentang kesetiaan, keberanian, kesabaran, dan pengorbanan dalam menjalankan tugas dakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang nabi, Nabi Harun tidak hanya berfungsi sebagai seorang pembimbing spiritual, tetapi juga sebagai pelindung bagi umatnya dan sahabat setia bagi saudaranya, Nabi Musa. Dari kisah ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga tentang bagaimana kita harus berperang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap setia pada prinsip kita, tidak menyerah meskipun banyak tantangan dan penolakan, serta selalu menjaga kesatuan dalam beriman dan bertindak. Nabi Harun mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi cobaan hidup, kita harus selalu sabar dan terus berusaha karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hamba-hambanya yang ikhlas dan sabar. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran hidup yang menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh keimanan, kedamaian, dan kebijaksanaan.